Lihat dari tadi pernyataan Anda bahwa ya bisa saja untuk inflasi mungkin secara full year ya Pak 5-6% di tahun 2022 ini, tapi kalau kita berkaca juga di kuartal 2 di tahun ini sebenarnya ada momentum lebaran yang juga bisa saja mengerek inflasi yang kalau Maret kan 2,6%, tapi di kuartal kedua bisa saja terjadi peningkatan inflasi yang juga cukup tajam dengan adanya momentum lebaran dengan kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok. Anda melihat tentunya seberapa kuat begitu atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan mitigasi dengan kenaikan inflasi kalau misalnya terjadi di kuartal kedua? Ya, ini yang memang ya di satu sisi, apa namanya, posisinya serba sulit ini ya. Mhm, Kita sudah masyarakat itu sudah 2 tahun nggak mudik. Jadi ini pasti semangat mudiknya akan sangat tinggi dan Bapak Presiden aja sudah menduga 85 juta orang diperkirakan dan kira-kira 60% akan jalan-jalan di Jawa gitu. Dan itu pasti belanja semua mereka dan itu pasti akan ada apa namanya pengeluaran yang sangat besar dari kelompok masyarakat ini. Dan di antara yang komponen apa belanjanya itu pasti transportasi dengan energi, kemudian hotel, restoran, kemudian oleh-oleh dan lain-lain itu. Dan dari sekarang saja pada kondisi sebelum ada gerakan besar mudik itu, volatile food kita itu inflasinya sudah 3,25%. Dan itu sudah lebih tinggi dibandingkan pra pra COVID. Jadi menurut saya ini adalah situasi yang tidak dapat kita pungkiri, harus kita bersiap untuk tadi kalau Anda menyebutnya di Q2 kemungkinan kita sudah akan melihat tekanan terhadap target inflasi yang 3 plus minus 1 itu. mhm. Oke, Pak, yang tadi Bapak katakan untuk inflasi 5 sampai dengan 6% itu berarti full year ya Pak? Itu udah memperhitungkan administer price begitu seperti misalnya kenaikan, harga LPG 3 kilogram yang katanya sudah, kalau misalnya itu terjadi karena pernah pemerintah membuang kata seperti itu atau direncanakan begitu dan memperhitungkan juga kenaikan harga energi? Ya, kalau saya belum masukkan yang apa, gas 3 kilogram, tetapi saya kira kalau itu masuk tentu tekanan ke atasnya akan lebih besar. Tapi saya Mhm, ingin mengingatkan 5-6% itu tentu kita sangat tidak inginkan dan kita terus terang sudah sangat senang dengan, mungkin hampir 10 tahun lah terakhir jaga inflasi kita relatif rendah bahkan di bawah 5%. Tapi 5, sampai dengan 6% itu bukan sesuatu yang terlalu menakutkan gitu ya, sampai kemudian kita membuat langkah-langkah kebijakan yang terlalu eratik dan panik. Jadi menurut saya ini adalah kondisi yang datang dari eksternal, mhm, kondisinya lebih imported inflation ya, dan situasinya memang sangat serba tidak menguntungkan. mhm, Jadi kita harus mensikapinya dengan kepala dingin, nggak usah betul. terlalu emosi menghadapinya. Saya katakan tadi, mari kita optimalkan stok di masing-masing komoditi tadi, pastikan barangnya ada, terus kemudian kita mencoba untuk membangun variasi-variasi yang mungkin ruangannya tidak banyak ya untuk melakukan manuver dari sisi supply, itu kita coba lakukan, kemudian kita bantu kelompok masyarakat yang memang membutuhkan, tapi yang di sisi lain tampaknya memang masyarakat perlu menerima bahwa sebagian dari tabungannya akan menambah pengeluaran untuk menghadapi situasi ini.